saudaranya, maka Dia akan memberi kepada kita kesejahteraan, kebahagiaan, bahkan apapun yang kita perlukan sebagai bonus mengikut Tuhan, Tuhan akan berikan itu kepada kita. Itu tujuannya. Ada orang yang sudah lahir 50 tahun yang lalu, bahkan 60 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang Tuhan tidak senang dibuatnya. Itu berarti saudara gagal melaksanakan apa yang Tuhan tetapkan bagi saudara untuk menyenangkan hati Tuhan. Lalu bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Rahasianya hanya satu: lakukan semua apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Tuhan belum tentu senang ketika saudara menyanyi, "Aku memuji kebesaran-Mu." Tuhan belum tentu senang apabila saudara menyanyi dengan bertepuk tangan. Belum tentu Tuhan senang. Tapi Tuhan sangat senang apabila saudara pertama terhubung dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan bagaimana supaya saudara terhubung dengan pencipta langit dan bumi? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sebab di bawah kolong langit ini, Alkitab berkata, tidak ada satu nama yang dapat menyelamatkan kita kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senangkan hati Tuhan, karena tidak ada satupun manusia yang bisa membuat Tuhan senang. Perkataan-perkataan disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya ketika Tuhan Yesus hadir dalam dunia ini, hanya kepada Yesus disampaikan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Aku senang dengan dia." Kepada manusia yang belum mengikuti pola cara seperti Kristus, belum tentu bisa senangkan hati Tuhan. Sampai sejauh ini, apakah saudara mendapatkan sesuatu dari khotbah yang saya sampaikan? Kalau saudara mendapatkannya, katakan amin. Amin. Nomor 2, Tuhan Allah menciptakan kita dengan tujuan yang kedua adalah kita diciptakan untuk menjadi satu keluarga. Keluarga yang dimaksud di sini adalah kita menjadi satu keluarga dengan Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia adalah Bapa kita, dan kita adalah anak-anaknya perempuan dan laki-laki. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjadi keluarga Allah? Untuk bisa menjadi keluarga Allah, satu rahasia pertama adalah Yohanes pasal yang pertama 12, tetapi siapa yang menerima dia adalah Yesus Kristus. Siapa yang menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kepada mereka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita adalah orang-orang yang termasuk dalam keluarga Tuhan sendiri. Dan kalau Tuhan menjadi Bapa kita, kita anak-anaknya, maka apapun yang menjadi milik Tuhan adalah menjadi milik kita bersama-sama. Jadi kita adalah keluarga. Kau adalah saudaraku, aku saudaramu. Sebagai saudara jangan pernah saling menyakiti. Sebagai saudara saling menghargai. Sebagai saudara saling menghormati. Sebagai saudara saling mengampuni. Itulah keluarga. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana supaya saudara menjadi keluarga yang bahagia? Ingatlah bahwa Allah menciptakan kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, dengarkan apa yang pernah dikatakan Yesus. Saudara pasti mungkin pernah membaca Matius pasal yang ke-11 ayat 28, 29 sampai 30. Firman Tuhan di sana disampaikan seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Roma tuau na loja jalana sorak. Lalu dikatakan oleh Yesus seperti ini, aku akan memberikan peristirahatan kepadamu. Aku akan melegakan kamu.
Dan ini undangan disampaikan oleh Tuhan Yesus tidak kepada orang kaya, tidak kepada orang miskin, tidak kepada orang berpangkat atau tidak berpangkat, tidak kepada bangsa kulit putih dan kulit hitam, kulit merah, tapi semua yang letih lesu. Jika engkau pada hari ini adalah orang yang letih lesu berjalan dalam dunia ini, Tuhan Yesus juga mengundangmu, mari kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Hanya jangan stop sampai di situ saja, karena dalam ayat 29 disampaikan dalam firman Tuhan begini, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yang didahului dengan perkataan, pikul laku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Apa yang kita pelajari dari Tuhan? Belajar padaku dua hal. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Apa artinya lemah lembut, Bapak Ibu? Orang yang lemah lembut mudah diatur. Orang yang lemah lembut tidak keras kepala. Orang yang lemah lembut, dia tidak mengatur yang mengaturnya. Orang yang lemah lembut, apapun yang diperintahkan kepadanya sesuai dengan kebenaran, dilakukannya dengan senang hati. Ada banyak orang keras kepala di gereja, ya. Tidak tunduk pada pemimpin, tidak tunduk pada yang diberikan Tuhan, menuntut kita. Dia melawan gembala, istri menanduk suami, menyakiti istri, dan tunduk pada firman. Supaya bahagia hidup kita, miliki sifat seperti Kristus, lemah lembut, mudah diatur. Dan Yesus berkata, belajar juga padaku karena aku rendah hati. Apa artinya rendah hati? Orang rendah hati itu, dia tidak pernah merasa dirinya mampu. Orang rendah hati itu selalu berkata pada dirinya, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan tanpa Tuhan. Itu orang yang rendah hati. Itu sebabnya kedua kekasih kita itu datang diberkati pada hari ini. Karena mereka yakin, aku tidak bisa membuat perahu kehidupanku berlayar terus di lautan kehidupan yang bergelora tanpa Tuhan sendiri yang memimpin. Karena itu kuserahkan hidupku sama Tuhan, dibimbing oleh Tuhan pada kesempatan hari ini. Itu harus saudara berdua ambil. Jangan pernah merasa mampu, jangan pernah merasa kuat, jangan pernah merasa bisa. Orang yang merasa kuat dan merasa bisa itu orang sombong dan tidak bisa dekat dengan Tuhan. Orang yang merasa kuat, termasuk kalau disuruh pakai masker, tidak pakai masker, lalu dia bilang, mana itu si corona, biar ku makan. Padahal kalau corona sudah makan dia mati juga. Sudah beberapa kawanku pendeta meninggal. Kasihan sekali kalau sudah terkena. Karena itu jaga kesehatan. Supaya kalau kita jaga kesehatan, toh juga Tuhan panggil kita, sudahlah kita bersyukur karena itu sudah kehendak Tuhan. Jangan terlalu lama ngobrol, habis pesta pulang saja. Setuju Pak Samuel? Sampai jam berapa gitu? Tadi dia bilang kita makan 12:30. Saya sudah. Sekarang sudah jam berapa? 12. Hah? Jam 12. Jadi saya setengah jam lagi. Betul? Baik. Tadi saudara tadi terlalu banyak ambil waktuku. Suruh aku datang jam 10, dimulai jam setengah. Boleh. Tidak apa-apa lah. Nyanyinya terlalu panjang. Tapi nggak apa-apa, mereka sudah latihan. Siapa yang salah? Bukan aku. Jadi kalau saya nanti kepanjangan kita jadi makan jam 1, mohon dimaklumi karena saudara juga sudah melanggar peraturan yang saudara ciptakan sendiri. Apakah setuju dengan perkataanku? Setuju. Saudara kelihatannya seperti bukan orang gereja ini. Tepuk tangan dulu lah. Baik.
Nah, yang keempat adalah bagaimana supaya saudara bahagia. Ingatlah bahwa Tuhan menciptakan saudara untuk melayani Tuhan, melayani Allah. Nah, melayani Allah artinya adalah kita menjadi hamba yang baik bagi Tuhan. Tuhan, aku ini hambamu, engkau Tuhan. Apa yang kau inginkan kulakukan pada hari ini? Aku melayani engkau. Melayani dengan cara apa? Melayani dengan cara memuji. Melayani dengan cara apa? Melayani dengan memberi. Melayani dengan cara apa? Melayani dengan lakukan apa segala sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan. Yang intinya adalah kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihi sesama manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, kisah dalam Yohanes pasal 13 disampaikan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu, dan ditambahkan oleh Yesus dengan sempurna, kasihi sesamamu sama seperti aku sudah mengasihi kamu. Bukan standar kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Ada seorang suami, dia bilang, saya sudah mengasihi istri saya, tapi belum sepenuhnya mengasihinya. Karena ukuran mengasihi adalah seperti Kristus mengasihi kita. Nanti saya akan sampaikan itu dalam waktu dekat. Yang kelima, terakhir, kita diciptakan untuk mengemban misi kesaksian dan menjadi saksi bagi orang lain. Orang Kristen, orang percaya harus menjadi saksi. Seperti tadi dalam firman Tuhan kitab Efesus, menjadi saksi kebenaran, menjadi saksi yang baik. Tindakan-tindakan kita harus baik agar orang lain tertarik kepada Tuhan dan mereka akan memuliakan nama Tuhan. Kadangkala ada sesuatu tindakan kita memalukan. Katanya kita Kristen, tapi gaya hidup kita bukan gaya Kristus. Katanya kita sebagai orang pengikut Yesus, tapi sikap kita tidak seperti sikap Yesus. Itu tidak sedang melayani Tuhan dan tidak sedang memberitakan kabar baik. Tuhan katakan, hendaklah kamu menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Tapi itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali Roh Kudus turun atas kita, baru kita menjadi saksi. Kiranya kelima hal ini akan membuat saudara menyadari bahwa hidup saya pasti bahagia apabila saya berupaya bekerja keras mencapai tujuan-tujuan Tuhan yang sudah ditetapkan untuk saya lakukan. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus,